Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita doakan selalu guru kita tercinta Mursiduna Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Semoga beliau senantiasa terus Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan jiwa raganya, dan senantiasa terus dimudahkan oleh Allah dalam rangka mensyiarkan dan diberikan kemenangan terus dalam rangka menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga segenap orang-orang tua kami di tempat, mobil khusus pada abang kami Bapak RT Murdi dan Ibu Hajah Riti. Alhamdulillah kita sama-sama bisa
hadir di kediaman beliau. Mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan keluarganya, Allah mudahkan segala urusannya, dan jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan juga Bapak RT Merjeni, Bapak Sanusi, Bapak Muasan, Bapak Abbas, Bapak Ismail, Bapak Arif, Bapak Robis, dan juga ibu-ibu haja semuanya, orang tua kami, Ibu Haja Rohia, Ibu Haja Norlela, Ibu Haja Maryam, dan ibu-ibu ustazah yang berbahagia, dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita terus mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga harapan besar kita dalam satu barisan, dalam satu rombongan di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan Allah curahkan berupa rasa mahabbah kita dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berlanjut kepada bab selanjutnya, kita Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang memenuhi kebutuhan umat Islam. Oleh karenanya kita minta keberkahan dari Allah, kita bacakan suratul Fatihah. Semoga pengarang kita Riyadhus Shalihin ini senantiasa kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sannif hajal kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, kerjakanlah kebaikan itu agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Inilah dua ayat sebagai rujukan, ya, di bab ini bahwa Allah menginginkan kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kalau istilah pakai Sadi, kita tidak boleh jadi penonton. Jadilah kita pemain dalam kehidupannya. Kira-kira yang bisa main bola, yang nonton apa yang jadi pemain? Ya, itu yang bisa main adalah pemain. Tetapi yang ngatain siapa kira-kira? Yang paling banyak komen siapa? Penonton. Ya. Kadang-kadang tuh pemain udah capek lari gocek-gocek sini, pas tendang gak gol, kira-kira yang komen siapa? Penonton. Dasar begitu doang gak masuk gitu ya. Maka kadang-kadang orang tidak berbuat kebaikan, tapi giliran ada orang berbuat kebaikan dia banyak komen. Ya, ada nggak gitu? Ada. Orang mah susah berbuat kebaikan, membantu orang lain, ya, tetangganya dia bantu, ada aja yang ngomenin, dia membantuin, dia ada maksudnya tuh, kan begitu ya, bicarain kemana-mana. Maka inilah resiko seorang pemain, seorang pelaku, seorang berbuat kebaikan. Kalau dia tidak gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan sulit
ya menerima sebuah ya kenyataan-kenyataan atau komen-komen yang tidak baik daripada orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun berbuat kebaikan itu pasti akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Bahkan kalau kita analogikan, andaikan kita nggak yakin sama akhirat, kira-kira kalau kita berbuat baik rugi apa enggak? Nggak rugi. Misalkan nih kita nggak yakin ada akhirat nih, tapi senantiasa berbuat baik, kira-kira untung apa rugi? Untung. Kenapa kita berbuat kebaikan? Karena kita yakin sama akhirat. Ya, orang sering tanya, kenapa sih rajin banget lo sholat? Kenapa sih rajin puasa? Kenapa sih rajin sedekah? Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Karena saya yakin sama akhirat. Karena saya yakin sama akhirat, saya rajin ibadah, saya rajin sholat, saya rajin puasa, saya rajin berbuat kebaikan. Dan di hadapan Allah sekecil apapun kebaikan itu besar nilainya. Maka nanti akan kita lewati bagaimana orang-orang yang ketika memungut duri saja di jalan, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan, maka itu tidak terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Nih, walaupun menurut kita ini kecil, buat apa sih paku di tengah jalan kita singkirin? Kata kita, bisa jadi ketika kita nggak singkirin, ada orang yang mau berangkat kerja, tiba-tiba kena paku tersebut bocor, akhirnya apa? Dipecat karena nggak masuk. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara kita yang ada paku di tengah jalan, kenapa kita nggak ambil? Padahal ada kesempatan. Nih makanya waf'al khaira la'allakum tuflihun, kerjakanlah kebaikan itu agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya, kebaikan apapun yang kamu kerjakan, ini sesungguhnya Allah Maha mengetahui, walaupun orang lain tidak mengetahui. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Makanya kadang-kadang ada amalan kita yang enggak diketahui oleh orang lain. Apa itu? Amalan batin. Contoh nih, kita diem, padahal kita lagi dialog sama Allah. Ketika hujan turun tadi nih, ya kita diem, apa yang kita bicara? Ya Allah, terima kasih hari ini kau curahkan rahmat-Mu. Curahkan juga rahmat-Mu ya Allah kepadaku, ya Allah, sebanyak curahan tetesan air hujan pada hari ini. Padahal kita diem. Kata orang mah tuh bocah hujan kok diem bae sih. Orang nggak tahu, padahal hati kita yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kadang-kadang amalan batin kita ini jarang kita hidupkan. Banyak orang berjalan tapi mati, ya. Artinya apa? Banyak orang yang berjalan hidup tapi hatinya mati ketika melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal ya bertasbih lah kan gitu ya, subhanallah, ya alhamdulillah, kan gitu ya. Ini harus kita lakukan, coba berdialog batiniah walaupun orang lain tidak mengetahuinya, tapi kebaikan yang kita lakukan ini Allah Maha mengetahui. Ada beberapa hadis yang kita bahas, ada cuma 2 hadis nih ya, tapi panjang, gak apa-apa. Sampai jam 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, ya, sesungguhnya muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lainnya. Nih kita, ya,
diikat oleh satu keyakinan, yaitu bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah menyatakan kita seorang muslim, ya dimanapun kita berada, dia bangsanya bangsa yang manapun, ketika bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, maka dialah saudara kita. Ya, makanya kenapa kita berhaji, itu seluruh dunia kita kenal. Berbagai suku, berbagai bangsa datang ke kota Mekah, cuma tujuannya satu, bagaimana melihat ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah bersaudara, ya, apa yang harus kita lakukan? La yazlimuhu. Nih, jangan menganiaya, jangan menzolimi saudara kita, baik dengan ucapan, ya, menyakiti hatinya, baik dengan perbuatan, ya. Wala yuslimu, nih, jangan mendiamkannya, marah, ya. La takdub, ya, jangan marah. Karena biasanya kalau orang marah itu diam, ya. Tanda ini orang kalau diam berarti lagi enggak semua sih. Iya. Enggak semuanya ya. Tidak semua. Ya, kalau istri lagi manyun baik diam berarti lagi Itu baru marah, ya. Iya. Maka kata Nabi, obati marahmu dengan diam. Kalau lagi diomelin sama istri, diam aja. Ya. Obatnya marah. Kalau istri lagi udah diam marahnya, baru bilang, udah marahnya. Ya. Nah, gantian kita marahin lagi. Oh salah ya. Aduh. Ya, tuh. Jadi tidak boleh mendiamkan saudara kita. Kalaupun kita marahin, itu minimal 3 hari 3 malam. Selebihnya itu nggak boleh, karena itu sudah dimasuki adalah godaan setan. Hati-hati. Ya, mangkana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ya. Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah memperhatikan kepentingannya. Nih, kita membantu saudara kita, berarti Allah juga akan membantu keperluan kita, keinginan kita, hajat kita. Nih, makanya di dalam sebuah riwayat ini ada sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu itu kota Madinah panas, ya, nggak hujan-hujan. Apa kata para sahabat yang lain? Ya Amirul Mukminin, ya, wahai Khalifatullah Abu Bakar Siddiq, tolong dong minta ke Allah, ya, untuk diturunin hujan. Engkau kan dekat sama Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya saya mah nggak bisa apa-apa. Tapi apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau memberikan makanan kepada orang-orang susah di Madinah. Dia berikan hartanya semua. Setelah dia berikan, dia bantu saudaranya tanpa dia minta hujan ke Allah, itu hujan turun. Dengan wasilah siapa? Tadi karena beliau membantu saudaranya yang kesulitan. Nih, siapapun yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, Allah juga akan berikan kemudahan daripada segala urusannya. Tinggal yakin apakah enggak, kan gitu ya. Tapi jangan dipolitisir. Kadang-kadang gara-gara sodako dipolitisir. Nyumbang 100.000 pengennya dapatnya berapa nanti? 700 kali lipat. Berapa itu? 700 juta, ya. Nyumbang motor 1 dapat motor 5. Jangan begitu ya. Itu berarti memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mah kalau kita dimudahkan, itu urusan Allah atas kehendaknya, ya. Nih jaga sekalian. Waman farroha am muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nih,
Maka barang siapa melapangkan satu kesulitan terhadap sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu daripada beberapa kesulitannya nanti di hari kiamat. Nih, ini jaminan dari Rasulullah SAW. Makanya kita mudahkan. Saudara kita punya kesulitan, jangan ditambah sulit. Kita mudahkan. Saudara kita minjem duit nih, kok minjem duit apa biar 100.000? Boro. Ya boro-boro. Gua juga lagi miring. Gua aja lagi susah. Kalau memang nggak ada bilangin, ya udah, ya emang nggak susah, lagi susah, ya udah. Ya mohon maaf ya, tapi saya doain mudah-mudahan. Ya didoain malah. Ya didoain tuh, walaupun kita nggak ngasih kita doain, jangan di apa itu? Jangan dikatain. Kita belum udah nggak ngasih nih, dikatain dasar pelit. Padahal kita banyak, nggak boleh begitu. Minjem mulu gantinya. Ya, minjem mulu gantinya kagak. Siapa itu? Robis. Robis. Ya, nih jamaah sekalian. Jadi ini jaminan barang siapa yang ya memberikan sebuah kelapangan, ya sebuah hal yang kemudahan kepada saudaranya nanti di yaumil kiamah kelak, ya itu nanti dia akan mendapatkan jaminan oleh Allah, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pakai Saadi setiap malam ngasih kemudahan terus. Ya kemarin ada kisah, Bu, ada anak sakit, ya itu udah nggak bisa lurus kakinya. Ditanya kenapa? Ya saya nggak punya kasur, Kiai. Ternyata kasurnya udah pada robek. Ya akhirnya apa? Ya udah, kata Kiai, ini beli kasur 1.500.000. Itu orang berobat dikasih 1.500.000 buat beli kasur. Ya, kira-kira kita sanggup nggak tuh? Ya, boro-boro kita. Nah, ya mikir kita. Mikir. Ya, 1,5 juta tuh buat beli kasur doang. Ya, makanya ini kan sebuah perbuatan dimudahkan. Orang yang dimudahkan nanti Allah pun akan memberikan sebuah kemudahan. Makanya dalam bela agama Allah jangan, kata di beliau, jangan matikin mulu apa? Tahu matikin mulu? Ya, pohonan berbuah dia petikin terus sampai pada cabangnya pada sempal. Ya, artinya apa? Kadang-kadang umat dipintain mulu, dikit-dikit sodako, dikit-dikit kotak amal, kan gitu ya. Buat siapa? Buat gurunya, buat kiainya. Ya, akhirnya apa? Habis tuh umat nggak percaya sama kiainya. Kenapa? Karena untuk waduknya sendiri. Maka seorang ulama tadi kata apa? Rasul kita adalah tangannya di atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nih makanya Rasul kita nggak pernah minta, tapi senantiasa memberi kemudahan kepada ya umatnya. Nah, itu ya sekalian. Terus ya, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan rahasia seorang muslim, maka Allah menyembunyikan rahasianya nanti di hari kiamat. Nih, jadi aib saudara kita tutupi ya. Aib saudara kita tutupi. Ya walaupun sudah jadi mayat, kadang-kadang kita mandiin mayat ada aibnya kita ngomongin. Itu tadi saya mandiin mayat, masa mayat ada korengannya? Kira-kira boleh nggak tuh? Jangan. Kadang-kadang kita mandiin mayat, lihat kekurangannya kita omongin, padahal tuh mayat. Ya apalagi yang masih hidup. Ya, jadi tolong kalau ada saudara kita yang punya aib, punya kejelekan, ini jangan diomongin kemana-mana. Simpen baik-baik. Kalau setan godain tuh ya. Apalagi kalau ibu-ibu bertiga biak kutu. Ya. Sambil biak kutu ngapain tuh? Gibah. Iya, gibah ya. Ya suka ngomongin ya kejelekan saudaranya. Hati-hati. Siapapun yang membicarakan kejelekan saudaranya nanti di yaumil kiamah akan dibukakan aib
aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Makanya banyak diam Bu ya. Iya, banyak diam sambil zikir gitu ya, daripada ngomongin orang. Wa an Abi Hurairah, hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Hampir sama nih. Barang siapa yang menghilangkan satu di antara beberapa kesulitan dunia yang diderita oleh seorang mukmin, maka Allah nanti pada hari kiamat akan menghilangkan satu di antara beberapa kesulitannya di akhirat. Hampir sama nih dia. Jadi kita saling memudahkan, jangan menyulitkan ya. Terus wa may yasara ala mu'siri yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, dan barang siapa yang memudahkan orang sedang berada dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Nih, cuman kadang-kadang kita nggak mau gitu ya. Iya, keceplosan mulu ya. Ya makanya kalau ngaji karena pada ngerumpi. Ya, gurunya ngomong, muridnya ngobrol ngalor ngidul. Kondangan orang iya, ya. Makanya kalau ngaji minimal bawa Quran sama buku catatan. Jadi catat nih, oh tadi intinya apa nih? Kok saya masih begini ngomong ke Allah malam hari, ya Allah. Ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulku, ya untuk senantiasa hamba jangan berbuat zalim kepada saudaraku, membuka aib. Ternyata selama ini mulutku belum terpelihara, ya Allah. Hamba mohon ampunanmu, ya Allah. Seharusnya kan begitu ya. Tapi kalau malam hari gitu kan tuh? Hah? Enggak ya? Jadi tanya deh teman. Jangan ditanya deh. Kalau ibu jadi tanya dah. Seharusnya ketika kita berbuat dosa, kesalahan itu di-upgrade malam hari. Ya, apa nih hari ini yang kita banyak kesalahan kita nih? Ya, itu di-upgrade di malam hari, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih banyak aib kita, ya, ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu aja Mas sekalian. Terus wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nih. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nih. Jadi ilmu itu apa? Al ilmu nurun, ya. Al bayaran naik, salah. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang berbuat maksiat. Artinya apa? Jadi ilmu itu ada cahaya di hati. Nih, jadi ilmu itu bukan di buku, al ilmu fisudur, ya. Ilmu itu di hati, wala fisudur, bukan di buku. Artinya ilmu ini adalah yang menerangi hati kita, yang menerangi jiwa kita dari kegelapan, gitu ya. Bagaikan ketika kita naik motor, ada lampunya, kira-kira kelihatan nggak tuh jalanan jelek? Kelihatan tuh, jalanan becek ketahuan nggak? Polisi tidur ketahuan nggak? Ketahuan. Hah? Iya. Kenapa? Karena itu motor ada lampunya. Ketika motor ada lampunya, kita tahu oh jalan jelek, oh jalan ada polisi tidur, oh jalan berlobang, akhirnya pelan-pelan nggak jatuh. Itu sebagai analogi. Tapi ada motor nggak ada lampunya, mati, gelap, kenceng aja terus. Ada lubang, kira-kira ngosruk gak tuh? Ngosruk. Itu sama orang yang gak punya ilmu, hatinya gelap, gak ada pancaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya kadang-kadang apa aja dia terabas. Ya, itu ya.
Iya. Panitia terabas Oh, tuh. semut. Paham ya? Nih makanya inilah kita, makanya ilmu itu nurun fi qalbi, cahaya yang membimbing kita ya, yang Allah berikan dalam hati kita sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk, mana yang diperintah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, maka ini jaminannya kita dekat ke surga bagi siapa saja yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagi orang-orang yang berkumpul pada salah satu di antara rumah-rumah Allah ya, masjid ya, dengan membaca kitab Allah Al-Qur'an dan mendalaminya, maka Allah akan turunkan mereka ketenangan tuh ya, hatinya menjadi tenang nih. Kenapa sih kita masuk masjid tenang hati kita? Emang Allah yang nurunin, para malaikatnya ketenangan. Kenapa sih ngaji di majlis zikir samawat bulanan tenang? Karena hati kita memang diberikan ketenangan oleh Allah. Masuk masjid tenang, riadoh tenang, iktikaf tenang, ngaji baca yasin tenang tadi. Ya, kenapa tenang? Pulas ya. Giliran di rumah kagak pulas-pulas, tapi yang baca yasin 30 menit ya pulas. Tapi ada alasannya, mata boleh merem tapi hati pulas. Aduh. Ya, tuh ya. Nih makanya orang yang masuk masjid mempelajari Al-Quran ya, dia berzikir di dalam masjid itu, ini Allah akan memberikan sebuah ketenangan dalam jiwa mereka. Yang kedua, mereka akan Allah liputi rahmat nih, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa malaikat memohonkan ampun buat mereka yang sedang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya ketika kita zikir di majlis zikir, di majlis taklim, di masjid, itu ternyata para malaikat sedang memohonkan ampun kepada kita semua. Ya, makanya ini harus kita yakini nih. Tapi kalau habis ngaji gelisah, hati-hati. Ya, berarti ada hatinya yang salah di situ. Ngaji gelisah, baca Quran gelisah, sholat malam gelisah. Kemarin saya kejadian sholat malam apa jatuh gede batu dari atas ya? Memedi apa ya? Akhirnya saya kabur lagi, tidur lagi dah. Lagi baru mau sholat 2 rakaat jatuh, apa tahu itu? Dari atas ya, ke internet. Oh iya kali ya. Ya setan. Ya itu ada gitu godaannya ya. Iya. Tapi kalau orang Indonesia tenang aja, jin aja dipermak sama Indonesia. Iya, ya. Terus yang terakhir, barang siapa yang lambat amal perbuatannya, maka ia tidak akan cepat dapat meraih derajat. Ini tergantung kita nih ya. Kita mau jadi orang biasa, apa menjadi orang yang luar biasa. Kalau menjadi orang biasa-biasa aja ya udah cukup sholat gitu ya, bangun malam nggak usah, Senin Kamis nggak usah, sodako nggak usah ya, omongan yang dijaga oke. Itu orang biasa-biasa aja tuh ya. Tapi kalau mau jadi orang yang luar biasa emang berat, banyak lapar, banyak melek di malam hari, banyak sodako nih, menjadi orang yang luar biasa. Makanya pakai hadis, saya mau jadi orang yang luar biasa ya, sedikit tidur. Beliau tidurnya sehari 1 jam ya, kalau kita mah dikit-dikit tidur. Beliau 13 tahun lapar, kita dikit-dikit makan gitu ya. Setiap hari habis duitnya 5 juta kemarin, kita boro-boro, kantong pada robek, nggak ada duitnya ya, gitu ya. Jadi itu ya, jadi hanya 2 hadis tapi luar biasa. Ini kita
mudah-mudahan bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka yang terberat adalah menjaga hati dan lisan. Hati dan air mata. Ya, kalau hatinya bersih pasti ucapannya baik. Hati berbulu. Tapi kalau hatinya kotor, ya pasti ucapannya kotor. Dari telaga yang kotor menghasilkan air yang kotor, mengalir air yang kotor. Dari telaga yang bersih menghasilkan air yang bersih. Jadi kenapa kita omong kita masih kotor? Air bersih. Maka kita introspeksi, ternyata hati kita lah yang masih banyak virus-virusnya, ya. Ya, makanya virus corona mah nggak ada apa-apanya. Sekarang udah habis sudah. Habis. Ya, tapi virus yang ada dalam diri kita nih yang kadang-kadang kita Nah, itu. nggak mau memvaksinnya. Vaksinnya dengan apa? Dengan amal soleh, selalu berbuat kebaikan. Nih cara memvaksin hati kita, ya, dari virus-virus penyakit hati. Baik, itu saja kajian kita Siap. pada malam hari ini. Silakan. Ada waktu berapa menit ini? 11. Kita nanti jam 2 ya. Siap. Iya, masih ada 15 menit. Siap. Ya silakan yang mau bertanya, ya somboknya dikasih nih satu. Siap. Ibu-ibu. Mendingan mana? Namanya nanya ya. Iya, silakan Pak Temudi. Mendingan mana? Oh, kasih somboknya. Baru ke sombok kan? Iya. Mendingan mana? Sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana. Baik ya. Ya namanya orang nanya. Lebih baik mana sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Itu apa saya bingung. Jadi begini ya. Kalau kita belum bisa khusyuk, Kayak mendingan dong. ya. Kalau kita belum bisa khusyuk, terusin aja sholatnya. Terus sholat aja berhenti. Contoh jikir habis sholat nih, pikiran kemana-mana nih, Itu. jangan sholat. Jikir aja nih habis sholat, Betul. pikiran kemana-mana. Walaupun pikiran kemana-mana, Terus terusin aja walaupun belum khusyuk. nanti kembali lagi. Suatu saat ketika kita diuji sama Allah dengan beban yang berat, bisa jadi disitulah ada unsur kehusuan di situ. Kita bisa nangis ketika menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam sebuah kitab dikatakan, ketika kita sholat, pikiran kita melayang kemana-mana, Pasti itu. itu tarik lagi, tarik, Nah, tahu nggak tarik? tarik ke mancing, tarik. Pikirannya tarik lagi ke Allah, ya. Nih, misalkan melayang nih, ingat kondangan, tarik. Nah itu. Ini ya, tarik ke hati bacanya tuh. Misalkan lagi baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kondangan, jangan bikin kondangan, tarik. Petasan Ya. buru-buru tinggal Segala puji bagi Allah. Jadi namanya khotir nih ya, namanya khotir. Dalam ilmu tasawuf namanya khotir, khawatir. Nah, Artinya apa? Khotir ini masuk ketika kita sholat. betul. Maka ketika khotir melayang kemana-mana nih, pikiran tarik ke dalam bacaan itu yang kita baca, ya. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, ketika 3 kali kita masih nggak bisa ini, maka bisa jadi sholat kita nilainya 0. Maka syaratnya 3. Ya, jadi khotir 1 kita tarik kembali bisa. Rakaat kedua datang lagi, tarik lagi, masih menghayal yang lain. Ketiga kita tarik lagi. Kalau ketiga ini masih bisa, berarti sholat kita masih ya bagus lah. Tapi kalau masih melayang kemana-mana pikirannya nih, hati-hati. Itulah kekotoran. Bisa Bang Murni dari awal sampai akhir melayang dulu. Makanya Mikirin kapan dalam sholat jangan banyak napas ya. Kalau sholat jangan banyak layangan. napas, tahan napas. Makanya Imam Syafi'i kan dia tekan nih lambung kanannya. Ya, ketika membaca Fatihah jangan banyak napas supaya ya ini khusyuk. Ini kadang-kadang kita napas kita kebanyakan akhirnya apa? Ngayap. Ngayap kemana-mana. Bacaan kemana, hati kemana, pikiran melayang. Ya itu ya. Jadi ya masih lebih baik sih daripada Betul, mendingan sholat. ya kemana-mana kagak sholat. Daripada Kagak sholat. Tapi jangan begitu terus ya. jangan.
tapi kita harus perbaiki. Ini mah sempamanya. Iya. Sempama. Bagaimana cara salat khusyuk? Tadi banyak melaparkan perut. Ayo berat dah. Orang kalau khusyuk itu kalau lagi lapar, ya dia bisa nangis. Tapi kalau kenyang terus, ya pasti nguap terus, nguap terus. Ya bagus. Tapi ada juga yang lapar orang. Hah? Ya. Ada yang lapar mikiran. Hmm. Dia mikiran mana? Ya siapa lagi sekarang? Iya. Tolong mic-nya kasih. Siap. Siap. Pakai mic jangan sandeng kan. Ini Angga. Kandung mau nyanyi jomblo ya. Ngawinin Angga. Angga duda. Kita banyak harus nanya ya biar hidup. Jangan jomblo baik. Ya silakan, Pok. Nama. Ayo nama dulu. Alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentol aja kentolnya, kamu nanya. Kan pas saya nanya, Tahu. kan emang kalau sholat duha emang berapa? Dua rakaat. Ya. Terus waktu cuma di sana ustaznya kata dia, sholat duha boleh sekaligus 4 langsung salam gitu emang boleh Ustaz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Cakep itu wabarakatuh. gua. Waalaikumsalam. Cakep banget dong kayak dokter. Ya. Jadi sholat duha ya ini dilakukan 1 jam setelah terbitnya matahari, udah boleh ya 1 jam setelah terbitnya matahari sampai sebelum menjelang zuhur ya. Jadi waktu sholat duha panjang. Nah gimana cara melakukannya? Rokaatnya adalah ya boleh 2 ya sampai 12 rokaat 2 ya. Kalaupun memang 4 berarti 1 salam ya. Kalaupun memang mau 4 ya, tapi saya belum tahu nih masalah, soalnya kan yang saya pahami adalah sholat duha ini adalah 2 rokaat ya. Nanti mungkin di lain kesempatan akan kita cari dalilnya apakah boleh kita melaksanakan sholat duha itu 4 rokaat Daripada ya. Ya kalau bisa mampu 2 rokaat ya, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam ya, karena sholat sunnah itu adalah 2 rokaat. Ya kalau memang ada keyakinan 4 rakaat 1 salam silakan. daripada sholat. Iya, karena memang Ibunda Siti Zainab ya itu dia istri Rasulullah. Ini setiap hari dia melaksanakan 12 rakaat. Dia seorang istri Nabi. Buat apa salat duha? Bersyukur di waktu duha. Maka sebelum kita bekerja ya diutamakan munajat dulu di waktu duha. Ya, di situ tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon mudah-mudahan pagi itu mendapatkan rahmat ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan maksa Allah. Ini kadang-kadang sholat duha doanya maksa Allah. Allah nggak mau dipaksa itu ya. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizkin fis sama'i fa anzilhu. Masyaallah. Kita maksa Allah enggak tuh? Ya Allah, apabila ada rezeki di atas langit turunin. Jatuhin. Yang ada di bawah bumi keluarin. Yang jauh deketin, yang susah mudahin, yang haram halo. Makanya kalau Pak Kiai Sadi bilang jangan maksa Allah doanya, minta aja ya Allah mudahkan segala urusanku, mudahkan rezeki rumah tanggaku ya Allah, gitu aja udah, pakai bahasa Indonesia aja ya. Ini kadang-kadang kita terlalu memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Allah tadi aku diturunkan tuh, yang ada di langit turun ada tuh tadi hujan. Emang sanggup kita nurunin sampai tetes air hujan?
Kagak ada yang sanggup itu. Ya. Kita ini sehebat-hebatnya manusia suruh netes nurunin 1 tetes air, sanggup nggak? Itu rezeki dari Allah. Kita mah nggak bersyukur ya. Ya maka ketika ini makanya jangan sampai sholat duha ini image-nya adalah minta rezeki mulu. Ya, syukuri apa syukuri? Syukuri apa adanya. Kadang-kadang kita nggak mau bersyukur, minta mulu ya. Tapi tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil aja belum kita syukuri, apalagi dikasih yang banyak. Bisa jadi kita malah tidak pandai bersyukur ya. Supaya nanti kita akan bahas, nanti akan kita lihat ya hadis-hadisnya masalah bilangan rokaat sholat duha ini. Tapi yang saya tahu adalah itu dikerjakan 2 rokaat. Mungkin ada yang tahu, silakan. Tahajud tadi nggak ada kan? 2 rakaat apa? Iya. Berapa? Tahajud sama 2 rakaat. Iya. Semampunya ya. Sampai subuh. Sampai subuh. Subuh. Iya. 1000. Pokoknya mah agak stres kabeh. Iya. 1000. Ya, terima kasih banyak kok ya. Ya nanti coba. Ada yang mau jawab lagi silakan. Kalau ada yang tahu informasi. Ibu Haja Nurlela mau jawab? Hah? Oh, kalau nggak tahu tanya Mbah Google ya. Iya benar. Iya. 1000. Dan lagi silakan yang lain. Satu lagi. Habis. Habis. Ada perempuan ya, ibu. Ya silakan. Apa nanya apa sih? Ujian anak atuh boleh ngajung tanya. Apa cek? Tanya bos. Apa jomblo baik gitu? Sarannya apa nih jomblo? Jomblonya udah nggak ada, Bas. Iya, sarannya supaya jangan jomblo. Gimana nih? Banyak yang jomblo. Ayo ngajung bareng. Hidup sendirian, hanya bantal guling jadi teman. Mata melotot pikiran melayang. Jangan. Iya, jangan jomblo ya. Rin, nemenin aja. Bukalin aja deh. Buku yang satu nih dibikin kemarin. Bis, Udah nggak ada? siap. Nggak ada udah. Bis, Iya habis ya. tutup. Iya makanya besok PR di rumah 1 minggu dicatat ya. Siap. Saya mau nanya apa nih besok nih? Ya, Ya, jadi boleh pakai catatan. Ya, buku tulis catat. Saya mau nanya apa nih besok? Ya, gitu ya. Kalau bisa saya jawab. Ada sih. Ya, silakan. sudah sering ngapain ini? Sebenarnya ini udah itu sih. Kan kita wudhu. Kentut. Nah, kayak di TV nih, Pak, ya, jadi Yang dibahas muka. Iya, ini kita Apa kentut. bukan pantat? Oh, jadi bahas muka. Cebokin muka lu. Kita tilai, Pak. Makanya muka dicebokin. Cebok mulu baru wudhu. Kita sholat Wudhu itu kentut. kan kalau hidung sebenarnya bukan rukun ya. Kan. Apa namanya? Bukan sunnah. Aksesoris. Wajib Nah, Insikok. Iya itu memasukkan air ke dalam hidung. Hmm. Maksudnya memasukkan itu kalau yang biasa kan Swipe. Swipe. tangan masukin gitu ya. Terus ada yang memasukkan itu menghirup atau memasukkan tangannya berisi air ke dalam hidung. Kadang kalau lagi hirup gitu kan suka kelewat sampai tenggorokan. Itu kalau lagi puasa bagaimana sih? Oh, saya kayaknya kenyang. Ya begitu. Kalau puasa gue dihirup ya. Jadi salah satu Usap. sunnah wudhu adalah menghirup air ke lubang hidung ya. Jadi Korek ini sebagai diambil air, dihirup ya, sampai lubang hidung kita buang lagi. Itu caranya 3 kali.
Nah, bagaimana kalau keceplosan? Kalau kelebihan, ya, ini berarti membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Boleh menghirup hidung tapi jangan sampai keras. Artinya jangan sampai kelebihan. Hirup, buang. Hirup, buang. Ya, kalau ada upil ya buang upilnya. Ya, karena tujuan daripada menghirup ini adalah air ini adalah agar kotoran-kotoran yang ada di lubang hidung ini hilang. Ya, suci, bersih. Jangan sampai nanti sholat karena hidungnya belum bersih akhirnya sholat ngupil. Ada nggak sholat ngupil? Nah, itu ya, jangan sampai begitu. Kadang-kadang kita lagi sholat yang punya nempel di pipi gimana tuh? ya nggak apa-apa kalau upil mah enggak ini. Kalau upil, Nempel di sini. ya, ingus upil bukan najis ya, Batal. tidak batal. Nah jadi itu ya. Kalau memang lebih nih ketika puasa ya, kita masukin airnya lebih dan terasa masuk, maka itu membatalkan puasa. Sama ketika kita mencuci telinga, ketika kelebihan airnya masuk ke dalam telinga ketika puasa, maka ulama mengatakan puasanya batal. Ya, puasanya batal. Makanya ketika kumur-kumur itu ketika puasa nggak boleh dikeraskan. Artinya air dikerasin sampai monyong-monyong. Ya, itu kenapa nggak boleh? Dikhawatirkan air itu ada yang masuk ke dalam rongga mulut lagi puasa sehingga itu membatalkan puasa. Bahkan cebok saja nih cebok ketika ada air yang terlalu masuk ke dalam dubur kita ketika kita puasa itu bisa membatalkan puasa. Makanya dilarang kita ketika mandi di bulan Ramadan di kolam atau di laut, karena bisa jadi ketika kita nongkrong itu air ada yang masuk dalam dubur kita ya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan memasukkan sesuatu misalkan diinjeksi, disuntik, ternyata itu membatalkan puasa kata Imam Ghazali. Ya. Makanya itu ya. Jadi hal-hal yang begitu, makanya sekedarnya aja cebok, jangan sampai kemasukan banget tuh airnya. Jadi nggak usah bersih-bersih ya. Bersih tapi jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Ayo jorok. Basuh hidung yang masuk kuping ya biasa kita basuh ya, tapi jangan sampai air masukkan semuanya sini. Air, tisu basah. Iya. Itu ya. Itu cara-caranya. Makanya kita kalau udah bulan puasa ke kumur ya di mulut aja pelan-pelan. Ya. Jangan sampai seluruh rongga mulut kita kumur-kumur akhirnya dikhawatirkan ada yang masuk. Lalu air liur boleh nggak kita telan? Boleh. Walaupun kita udah kita kumpulin banyak nih dalam mulut kita, ya, kita telan boleh. Walaupun lagi puasa. Yang penting air liurnya belum keluar dari bibir. Kalau kita sudah gini, gitu ya, kita telan lagi, udah masuk bibir, udah keluar dari bibir, kita telan lagi, maka itu membatalkan puasa karena sudah keluar dari rongga mulut. Ya, jadi itu ya. Maka boleh kita menelan air ludah atau mengumpulkan air ludah, tapi kita telan tapi masih dalam rongga mulut. Gimana kalau kita habis makan udah gosok gigi, tiba-tiba kesilitan ada, misalkan apa tuh ya, habis makan lopis, karena ada apa tuh, ampas kelapa. Ketika kita telan tanpa sengaja, ya, kita lagi nelan ludah aja ketelan, maka itu tidak membatalkan
puasa. Tapi kalau kita pegang dulu nih, nah ampas kelapa ini. Ya. Terus ada rasanya, ampas kelapa ya. Kita telan, Lah gurih. maka itu membatalkan Ah iya nih. puasa karena kita ada rasa ya, ada rasa kita nelan. Tapi kalau memang ketika berbarengan air liur kita nggak sengaja nelan tuh dimaafkan. Ya, jadi itu dalam ilmu fikihnya ya, paham ya? Ya makanya gosok gigi yang bagus ya, makanya dianjurkan sebelum subuh udah gosok gigi. Tapi kadang-kadang ada semirip-mirip dikit ya, itu kadang-kadang kita bisa tuh. Mungkin itu aja ya, cukup ya. Siap. Mau nambah lagi? Oh enggak. Kalau bocah angon dulu mah kencing dalam air batal. Iya. Jangan dulu. Kalau kencing dalam air, Jangan dulu mau cuma ada kangen. khawatirnya air ada yang balik. Itu kali maksudnya. Iya, air ada yang balik ke Lagu bocah. lubang kencing. Kalau ada air yang balik ke lubang kencing bisa jadi itu membatalkan puasa karena ada sesuatu yang Tentu dalam air masuk. batal. Tentu. Ya. Kentut dalam air kan maksudnya apa? Itu. Yang ngeluarin kentut angin ada yang masuk itu Air. air. Gitu kali. Iya begitu Masih bocah maksudnya. dulu bener ya? Iya. Ini itu ya. Itu saja mungkin. Nah waktu udah jam 10 ya. Mudah-mudahan kajian kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-hajini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf dari saya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.